Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Mungkin jika ada yang kurang sehat, semoga lekas sembuh. Amin. Nah, sebelumnya Ani mau perkenalan diri dulu nih. Kenalin, nama Ani Muhammad Fikri Effendi, biasa dipanggil Fikri, asal dari Banyuwangi, dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Bisnis. Nah, di sini Ani yang bakal memandu acara Bincang Hangat RAB kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bencana alam banjir yang ada di Indonesia. Oh ya, tentunya Ane di sini gak sendirian. Ada dua teman Ane yang bakal nemenin Ane sampai akhir acara nanti. Nah, yang pertama itu ada Aeko dan yang kedua ada Adimas. Alan wasalan. Ahlan Bik. Ahlan Bi. Oke, pertama-tama Ane mau kenalan dulu nih sama ahli-ahli yang cakep-cakep ini. Mungkin Aeko bisa perkenalan terlebih dahulu, bisa sebutin kayak nama, asal, atau dari fakultas apa gitu kan. Boleh tuh silahkan. Terima kasih ya. Perkenalan dulu ya. Nama Ane Eko Priatnaji, asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Di UPI sendiri dari Fakultas Peternakan Angkatan 2019. Terima kasih ah. Oke, kalau Adimas gimana nih Oke, teman-teman, perkenalkan nama Ane Dimas Nugroho, asal dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya ini merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2019. Oke, makasih Aeko dan Adimas atas perkenalannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Ane mau tanya-tanya dulu dong. Kalau Aeko sama Adimas tuh lebarannya gimana nih? Di hari-hari lebaran kemarin ngapain aja kalau boleh tahu? Apakah beda dengan lebaran sebelum pandemi gitu kan? Mungkin Ane mau tahu dari Aeko dulu nih, gimana nih Kalau Ane sendiri sama sih ah. Untuk Lebaran tahun ini, Ane pulang gitu, pulang kampung ke Purworejo. Tapi mungkin yang sedikit berbeda, kalau tahun lalu itu eh, masih close house ataupun halal bihalal ditiadakan. Nah, tapi tahun ini sudah ada open house. Tentu dengan halal bihalal tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu ah. Oke, jadi gak beda jauh kali ya. Paling yang beda cuma pakai masker gitu. Nah, kalau Adimas gimana nih Nah, kalau Ane ada sedikit yang beda ya. Kalau tahun lalu tuh Ane di rumah gitu di kampung. Dan tapi kalau tahun ini Ane stay di Malang karena ada beberapa alasan juga sehingga eh, Lebaran tahun ini itu diisi dengan kesibukan rebahan di kosan gitu. Kalau boleh tahu tuh Adimas kenapa nggak pulang tuh Kenapa stay di Malang? Ya ada beberapa alasan ya termasuk alasan organisasi dan juga mungkin dompet ya karena ongkos dari Malang ke Sumatera Utara itu cukup besar apalagi kalau di hari besar pasti tiketnya agak mahal gitu. Oke, oke, Adimas orang sibuk nih kayaknya. Oke, mungkin langsung aja ya masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, belakangan ini tuh negara kita banyak sekali tertimpa bencana alam seperti longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, Manado, gempa di mana-mana. Nah, oleh karena itu pada episode Bincang Hangat RAB kali ini kita bakal ngebahas tentang bencana alam. Tapi kita bakal fokus ke bencana alam banjir saja. Nah, Ani mau tanya nih ke Eko, kronologi terjadinya banjir itu gimana sih Mungkin bisa dijelasin nih. Baik ah. Belum untuk apa kita lebih jauh bagaimana kronologinya banjir. Tentu kita harus tahu nih, harus tahu pengertian ataupun apa itu banjir. Nah, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air berlebihan merendam daratan. Nah, secara sederhananya tentu kita bisa tahu nih bahwa banjir itu luapan gitu, luapan air dalam jumlah besar ke daratan. Itu. Nah, dalam Islam sudah tentu kita tahu bahwa manusia beragama itu akan selalu ada hikmahnya gitu apabila terjadi suatu peristiwa bencana. Sehingga salah satu hikmah dalam peristiwa banjir ini yaitu memberikan kesadaran bahwa kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Nah, selain itu terjadinya banjir
bukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merupakan hasil dari perbuatan kita gitu. Sehingga pada saat terjadi hujan secara terus-menerus akibat perbuatan kita yang sering membuang sampah sembarangan, maka aliran sungai tersumbat, akhirnya meluap. Nah, itu salah satu contoh kronologi terjadinya banjir. Nah, sedikit menambahkan juga ya dalam surat Quran surat At-Taghabun ayat 11, nah, sudah dijelaskan sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan di atas, kita juga harus bisa mengambil hikmahnya gitu dari peristiwa bencana banjir tersebut gitu. Itu mungkin Oke, syukur atas penjelasannya. Mungkin Adimas bisa nambah-nambahin nih tentang penyebab banjir itu kayak gimana. Kok bisa sih ada banjir gitu? Oke, Fikri. Untuk penyebab banjir sebenarnya banyak ya kalau kita uraikan secara satu persatu, baik itu banjir apa yang disebabkan oleh alam gitu secara alami dan juga oleh ulah tangan manusia itu tersendiri. Jadi beberapanya itu yaitu curah hujan yang tinggi ya. Tidak dipungkiri bahwasanya beberapa wilayah di Indonesia jika sudah memasuki musim hujan yaitu di bulan Oktober sampai dengan Maret itu ada beberapa daerah yang intensitas ataupun volume hujannya itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan banjir. Juga kita mengetahui kalau di daerah pesisir itu ada namanya banjir bah gitu yang disebabkan oleh air laut yang pasang. Tetapi untuk lama waktunya ini mungkin tidak terlalu lama kalau dibandingkan dengan banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ya. Dan eh, beberapa penyebab selanjutnya yaitu kita juga punya kebiasaan buruk ya di Indonesia ya, yaitu buang sampah kita masih sembarangan. Jadi kebiasaan masyarakat Indonesia itu biasanya itu membuang sampah masih sembarangan, ada yang di selokan, ada yang di sungai, sehingga eh, sampah-sampah itu menumpuk mengganggu jalannya air itu sendiri. Dan juga yang menjadi problem pemerintah juga khususnya di perkotaan yaitu daerah pinggiran sungainya itu dibangun perumahan kumuh gitu oleh masyarakat yang mungkin tidak mempunyai lahan, jadi mereka mendirikan bangunan di daerah pinggiran sungai. Padahal itu tidak boleh ya, karena juga ada peraturannya tersendiri, sehingga hal ini juga menyulitkan pemerintah dalam hal pembersihan sungai gitu. Fikri, beberapa juga ada ya, seperti mungkin rusaknya hutan, karena kan sama-sama kita ketahui ya bahwasanya pohon itu punya fungsi untuk menahan air. Jadi kalau pohon-pohon ini ditebang secara masif tanpa ada pergantian atau reboisasi, maka ini air begitu turun dari awan gitu kan, itu langsung turun ke bawah, tidak ditahan oleh pepohonan ataupun hutan-hutan gitu. Banget tuh, Ani setuju banget sih sama apa yang disampaikan oleh Adimas barusan. Nah, kalau dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh banjir itu apa aja sih ah? Nah, mungkin di bayangan Aiko itu kira-kira apa aja nih? Bisa dari dampak kecil hingga dampak besarnya. oke mungkin untuk dampaknya dari banjir sendiri, untuk dampak kecilnya ataupun skala kecil itu berupa kerusakan fisik gitu, kerusakan fisik yang menyebabkan seperti jembatan rusak, terus kehilangan mobil, kerusakan bangunan, dan rusaknya jalan gitu. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan dari telah terjadinya bencana banjir itu bisa mengakibatkan persediaan air berkurang dan penyakit-penyakit yang membawa gitu. Nah, untuk dampak besarnya sendiri itu berupa pelemahan ekonomi karena kerusakan infrastruktur. Nah, tentunya setelah terjadi banjir seperti yang sudah saya katakan tadi, infrastruktur akan rusak. Nah, selain itu juga penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, terus kelangkaan makanan,
sehingga mendorong kenaikan harga. Nah, sehingga dampak ekonomi akibat bencana banjir ini cukup lumayan besar gitu. Gitu Fikri. Oke, Aiko. Nah, jadi kita kan udah tahu kan dampak-dampak yang terjadi seperti yang kita tahu dan yang dikatakan oleh Aiko barusan, dampaknya itu kan gak main-main gitu kan. Jadi mungkin agar kita gak kena banjir nih, apa aja sih cara-cara mencegah dan penanggulangan banjir itu? Mungkin dari Adimas gimana nih, Ah? Ya, untuk beberapa upaya ya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi banjir, yaitu diantaranya kita itu jangan membangun rumah di daerah pinggiran sungai, karena dengan kita membangun rumah itu nanti akan mempersulit pemerintah dalam hal pembersihan sungai, karena kan sungai ini kan semakin lama semakin dangkal ya, jadi harus dalam beberapa tahun sekali itu harus dilakukan pengurukan agar kedalamannya itu eh, kembali lagi dalam, agar nanti jika jumlah air itu datang dari atas gitu, maksudnya dari gunung itu eh, sungai itu bisa menampung sehingga tidak ada luapan air. Terus kita juga harus, ya namanya manusia tidak dipungkiri ya, kita juga butuh kayu sebagai bahan penunjang kehidupan kita seperti buat mebel, lemari ataupun yang lainnya. Tetapi penebangan hutan ini, penebangan pohon ini tidak boleh dilakukan secara masif. Jadi harus, jika kita menebang pohon, kita harus juga menanam pohon penggantinya agar tanah ini tidak gersang dan juga nanti tidak longsor. Dan beberapanya lagi yaitu kita juga harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi kita membuang sampah di selokan ataupun di sungai. Gitu. Oke, mantap sekali, Ah. Nah, jadi kita udah tahu kan kronologi, penyebab-penyebab banjir, dampak-dampaknya seperti apa, dan cara mencegah dan menanggulanginya. Nah, jadi diharapkan para pendengar Bincang Hangat RAB selalu menjaga lingkungan sekitar, juga melakukan hal-hal seperti yang dikatakan Adimas tadi tentang cara mencegahnya, agar kita semua terhindar dari bencana alam banjir. Nah, karena juga yang merasakan kita sendiri kan, jika kita merawat lingkungan dengan baik, dampaknya pun akan baik. Seperti lingkungan sekitar jadi lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit, lingkungan jadi juga lebih nyaman ditinggali dan enak dilihat oleh mata. Nah, ini mau tahu nih hal apa aja sih yang kira-kira Aheko dan Adimas lakukan untuk menjaga lingkungan-lingkungan sekitar? Mungkin Aheko dulu nih. Gimana nih, Ah? Oke kalau dari Ani sendiri itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan setiap hari. Nah, selain itu juga mengurangi penggunaan plastik. Nah, karena hal ini seperti penumpukan sampah ataupun banyaknya sampah plastik itu bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih besar gitu. Kalau di sini ya kita membahas bencana banjir. Gitu Kalau Adimas kira-kira ngapain aja nih? Ah, Adim. Anda juga mau menambahkan pendapatnya Eko tadi, hal-hal yang bisa kita lakukan secara sederhana di rumah kita masing-masing, yaitu mungkin pastinya di setiap rumah itu ada, baik itu di samping, belakang ataupun depan rumah kita itu pasti ada yang namanya selokan gitu ya. Jadi selokan ini juga sama sih seperti sungai ya. Eh, apa, hari ke hari itu pasti akan ada endapannya, dan juga mungkin ada juga sampah-sampah yang terikut mengalir di dalamnya dan ikut mengendap. Jadi kita harus mengontrol gitu ya, minimal seminggu sekali setiap weekend itu kita lihat apabila ada endapan itu segera kita bersihkan agar nanti waktu hujan turun itu air itu jalannya tidak terhalangi, jadi lancar gitu. Dan beberapa hal yang bisa juga kita lakukan ya, mungkin beberapa teman itu ada yang di rumahnya itu punya halaman belakang ataupun halaman depan ya, itu kita bisa membuat lubang biopori sehingga nanti begitu hujan datang itu penyerapannya masuk ke tanah itu lebih cepat gitu, Fikri. Wah, ya mantep banget tuh. Nah, mungkin para pendengar Bincang Hangat RAB bisa dicontohin nih dan diperhatikan juga tuh. Soalnya yang aneh harapkan pada para pendengar ini nggak hanya dengerin aja kan, bisa langsung dipraktekin gitu kan. Dan semoga di negara kita cinta ini, Indonesia, kedepannya bencana-bencana alam semoga bisa berkurang ataupun tidak ada. Amin. Nah, oh ya,
kita ini udah di akhir acara nih, teman-teman. Terima kasih banget buat para pendengar yang udah dengerin acara sampai akhir. Dan tentunya juga terima kasih banget buat Dimas dan Aheko buat waktu dan ilmunya. Ane Fikri selaku pemandu acara dan dua bintang tamu Ane pamit undur diri. Dan Ane mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.